ya, satu ayat. Berikutnya, Yohanes 5 ayat 26. Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ada dua. Mantap sekali. Ya, ada tiga. Apanya ada Kemudian dua, ini. apa? Loh, saya udah bacakan ayat, masa bertanya lagi yang kedua itu apa? Memang kamu nafsirnya ngawur aja, tak karu-karuan kok. Kenapa saya tafsirkan? Apa ada saya tafsirkan? Nggak ada saya tafsirkan. Saya membaca ayat. Saya membaca ayat, Pak. Sekarang yang ketiga, ayat ketiga. Apa hubungannya yang tadi dua saksi itu dengan ini, apa hubungannya? Ya udah, sebentar lah. Nanti saya terangkan hubungannya. Yang ketiga, ini ayat yang ketiga. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi ada dua ayat, dua Ya, entitas. 523. Nah, 523, ya. Oke. Kemudian, sebenarnya pasal 5 ini memuat tentang semua, hampir semua tentang dua entitas, ya. Kemudian, Yohanes 10, ya. Yohanes 10, ini dari ayat 29. Bapakku yang memberikan kepadaku. Bapakku memberikan kepadaku. Jadi ada dua. Lebih besar dari siapapun. Ya. Nah, kemudian ayat 30. Aku dan Bapa, dua entitas adalah satu. Jadi ada dua entitas pribadi itu. Itu jawaban saya, Pak. Karu-karuan. Jadi lalu kamu percaya apa? Karu-karuan? Kamu percaya duit tunggal jadinya? Saya nggak percaya Tritunggal. Saya nggak percaya Wanes. Nah, iya, duit tunggal. Aku bilang cuy. Oh iya. Jadi percaya duit tunggal. Kamu pengikutnya Iya. Erastus. Oh bukan, saya nggak pengikut Erastus. Saya nggak pengikut Erastus. Yang apa? Saya semi-Arian. Apa? Saya semi-Arian, Pak. Dulu begini ceritanya. Apa Saya terangkan ya, Pak ya. apa? Saya terangkan. Dulu ya, tahun 1844 gereja Advent itu sebenarnya semi-Arian, duit tunggal, binitarian. Nah, tetapi dalam perkembangannya tahun 1980 gereja Advent berubah menjadi Trinitas. Jadi penganut Tritunggal. Trinitas memang. Nah, itu sekarang, Pak, tahun 1980. Nah, tapi tahun 1844 sampai tahun 1980 para pendiri gereja Advent sebenarnya penganut binitarian, duinitas. Itu, Jana. Saya mempertahankan gereja Advent yang mula-mula, bukan yang sekarang. Makanya saya kalau saya kadang saya dimarahi sama orang Advent. Kalau kamu percaya seperti itu jangan kau bilang Advent, karena Advent sekarang Tritunggal. Jadi makanya saya bilang saya tidak masuk denom siapapun. Makanya saya bilang saya ini semi Arian. Itu saya bilang, Pak. Pak Jospin. Ya, silakan. Saya tanya Pak Jospin dulu. Sampai kapan Kristen dengan Kristen ini akan selesai berdebat? Sampai kiamat. Sampai Yesus akan datang. Oke, terima kasih Pak Jospin. Terima kasih. Karena begini. Mengapa Pak Ulis? Mengapa Tritunggal tahun 325 menjadi mainstream ya, menjadi dominan? Karena mereka bersahabat dan menggunakan kekuatan Konstantin. Konstantin mendukung penganut uskup-uskup Trinitas. Makanya mereka kalahkan dan mereka menganggap bidat penganut semi-Arian. Itu asal mulanya. Itu penganut dari Arianisme itu yang dibidatkan pada tahun 325 itu. Arianisme itu yang lalu menjadi saksi Yehova. Oh, berarti Pak Jospin ini Jadi saksi kamu Yehova.
Jadi kamu Saya juga bukan nggak saksi percaya Yehova, neraka ya? Oh, saya percaya neraka, tapi bukan sekarang, Pak. Saya percaya neraka. Saya percaya surga. Tapi pokoknya nggak ada ingat, siksaan Pak, kekal kan? nggak ada siksaan kekal. Saya ingat sebentar, Jadi Pak, masuk sebentar. neraka lalu Saya habis gitu ya, musnah kan? sebentar. Nah itu teologi Sebentar, Pak, Advent sebentar. itu Pak Loding. Oh, Jadi ada coba neraka, kita dengar tapi masuk penjelasan. Coba, neraka coba. lalu musnah. Jadi Oh, hukuman coba, kekal itu coba, tidak coba, ada. coba, coba, Pak Jospen, coba. Coba Pak Jospen, bagaimana yang betul Pak Jospen? Nanti luruskan oleh Pak Budi, silakan. Saya percaya ada neraka, tapi bukan sekarang. Saya percaya surga. Kalau saksi Yehova kan nggak percaya kamu surga percaya kan? sleep of the soul. Iya. Jiwa tertidur di kuburan kan? Iya. Nah ya sudah, itu kepercayaan Advent memangnya. Oh, Advent. Berarti Tapi Advent Pak, mula-mula. Advent yang sekarang oh percaya Advent itu enggak. mula-mula. Bukan Advent yang sekarang. Kalau yang sekarang malah justru kami dibilang sesat. Jadi Advent sekarang itu menyesatkan para pendiri gereja. Justru mereka sekarang lebih lurus daripada dulu, sekalipun bagi aku mereka masih sesat. Tapi tidak Oh, sesat berarti yang dulu itu bengkok. Berarti yang dulu itu bengkok, Pak Dulu Budi. bukan cuma bengkok, mereka meramalkan Yesus datang kedua kali, gagal terus. Oh, terus Bukan, bagaimana nggak ada. pemahaman Pak Jospen yang Advent mula-mula ini yang dulu-dulu berarti? Coba Pak 1844 Jospen, gagal. Bentar, Pak. Berapa kali Sebentar, mereka Pak. meramalkan Yesus datang kedua? Gagal Pak terus, Azali ini asal nggak ngarang pernah aja satu kali tuh. pun jadi. Asal ngarang aja Pak Azali ini. Tapi nggak mau dengarkan omongan saya. Sabar Pak Jospen, jangan marah dulu Pak Jospen, santai dulu. Bukan marah, saya nggak marah. Bukan saya begini, aksen saya begini. Ya, Saya nggak marah. Kan saya marah ke Pak Azali. Pak Jos diam dulu. Aku mau bertanya ke Pak Asali dulu. Pak Pen Pak Asali tadi Bapak bilang jiwa tidak di dalam kuburan ya. Nah, mereka Advent itu percaya kalau orang itu mati, jiwanya tertidur di dalam kuburan. Menurut Bapak itu gimana itu? Menurut Bapak itu tentang itu? Ya salah lah. Cerita Lazarus dan orang kaya itu mati dua-duanya sesadar-sadarnya. Oke. Aku bertanya tentang narasi Bapak itu kalau orang tertidur dalam kuburan itu tidak benar. Bagaimana tanggapan Bapak tentang Yohanes 25 Yohanes 5 ayat 28 itu? Itu. Janganlah kamu heran sebab waktunya akan tiba. Ya kan? Iya, itu kan bicara kebangkitan orang mati kan. Kuburan. Tapi tidak berarti bahwa orangnya itu tidur. Jadi gini ya, kalau aku percaya pada saat seseorang mati, kalau dia orang yang percaya pada Kristus, rohnya langsung ke surga. Kalau dia tidak percaya pada Kristus, rohnya langsung ke neraka. Tubuhnya itu masih menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Lah yang Matius 5, Bagus 28, pertanyaan 29 Paulis itu, ini. Saya dapat Yesus ilmu datang baru kedua dari kali. pertanyaan Paulis ini. Apa? Maksudnya Pertanyaan gini, Paulis saya dapat ilmu baru. Silakan Paulis lanjut. maksudnya Bapak tadi membantah narasi kalau tidak percaya wah, itu jiwa itu di dalam kuburan. Terus pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak tentang Yohanes 5 ayat 28? Jangan Lah ya kamu itu kebangkitan orang mati. waktunya akan Berarti tiba. roh yang sudah di surga itu atau yang sudah di neraka itu dipersatukan kembali dengan Mendengar tubuhnya. suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Bagaimana Bapak dan narasi Bapak itu? Saya bertanya tentang Lah ayat ini aku kira-kira gitu. jelaskan, kamu ngomong terus. Yohanes 5, 28, 29 itu kebangkitan orang mati. Pada saat Yesus datang kedua kali terjadinya. Jadi roh orangnya sudah di surga atau yang sudah di neraka dipersatukan kembali dengan tubuhnya. Lalu masuk neraka dan surga dengan tubuhnya. Oh gitu. Oke, makasih. Boleh saya gantian, Pak? Boleh gantian. Silakan Pak Jospen. Ini juga berdata Lanjut, Pak Paulis. Jospen. Aku sudah. Nah, lanjut Pak Jospen. Oke. Baik. Sekarang giliran saya Pak Azali ya, Pak Pendeta. Ya. Saya minta maaf jangan dulu dipotong ya. Saya giliran saya sekarang.
Baik. Tadi Pak Ulis menggunakan Yohanes 5 ayat 28 ya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Itu satu. Yang berikutnya, khotbahnya Petrus dalam Kisah 2 ayat 29. Saudara-saudaraku, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Petrus nggak bilang bahwa Daud itu sudah terangkat ke sorga. Kemudian Yohanes 20 ayat 17. Ketika Yesus bangkit dari kubur, dia bilang apa? Dia bilang begini. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, dia ada di dalam kubur. Dia tidak berada di surga. Jadi dari 3 ayat ini membuktikan bahwa orang mati itu mati tidur. Oh, luar biasa ya data itu, Pak. Data luar biasa. Coba Luar biasa data, Pak. Lanjut, Pak. Coba dibaca Lukas 23 ayat 46. Dan Lukas 23 ayat 43 dan 46. Yesus pergi kemana waktu dia mati? Mute, Pak Jaspen, mute. Itu kata-kata Yesus pada penjahat itu kan. Hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Bagaimana Yesusnya bisa tidak di surga? Itu di Firdaus, itu surga. Lalu tempat pulangnya, ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku atau kuserahkan rohku. Jadi rohnya pergi kepada Bapa, masuk surga. Juga rohnya penjahat itu sama. Sudah, Pak. Sudah. Udah. Oke, sekarang saya jawab, Pak. Sekarang saya jawab ya. Begini, Pak, itu jawabannya itu. Ketika Yesus mengatakan seperti itu, nah, perhatikan ya, saya bandingkan ini ya, Lukas 23 ya. Lukas 23 ayat 30, ayat berapa? Ini perhatikan. Lukas 23 ya, ayat 43 mengatakan begini. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, ya. Ya, perhatikan. Tetapi Yesus mengatakan begini dalam Yohanes tadi, ya. Yohanes 20. Ya, Yohanes 20 tadi. Yohanes 20 tadi mengatakan ketika Yesus bangkit ke surga, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, kalimat itu, Pak, sama dengan kata kalimat yang ada dalam Lukas ini, dalam Lukas 23 ini, dalam Lukas 23 ayat 43 ini, kata aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini, itu sama dengan kata-kata dalam ini, Pak, dalam Matius 26 ayat 64. Kata-kata ini, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Jadi pernyataan mulai sekarang ini, kata-kata ini mulai sekarang, itu sama dengan kata-kata yang ada di ketika Yesus mengatakan kepada di Bukit Golgota. Apa ini? Sesungguhnya hari ini juga. Jadi kata ini sama, Pak, maknanya. Artinya pernyataan jaminan. Itu jawaban saya, Pak. Coba tunjukkan lagi Yohanes 20 17-nya.
Yohanes berapa, Pak? Yohanes 20 ayat 17 yang bapakku dan bapakmu itu coba tunjukkan lagi. Ya, itu kata Ini. jangan engkau memegang itu ya. Memegang itu bukan maksudnya menyentuh, enggak boleh, bukan itu ya. Memegang itu dalam bahasa Inggrisnya hold on atau gandoli, begitulah. Sebab, loh, Ini, Pak, bahasa Inggrisnya. lah ya touch me not touch itu salah itu. Gandoli maksudnya, coba itu terjemahan King James, coba kamu pakai NIV. Sebentar, Pak, sebentar. Luar biasa ya keilmuan mereka berdua ini teman-temannya. Ini saya banyak sekali dapat data loh. Mantap, mantap. Tidak sia-sia saya di sini. Makasih teman-teman, ini data semua ini. Coba masuk tadi ke apa? Bahasa Inggris. Luar biasa. Berarti salah tadi terjemahan Elaia Pak Budia? Ya kurang tepat lah ya. Jadi Kurang bukannya tepat. enggak boleh menyentuh ya. Kan Iya, memegang betul. tuh LLI kan. Sebetulnya itu Oh, memegang erat-erat gitu loh. Jadi Oh, Maria memegang Magdalena erat. itu mau memegang Ini, Pak. erat-erat Yesus itu supaya jangan naik ke surga. Lah itu Dia langsung dalam dibelenggu, Pak. dalam dia akan pergi itu. Pergi itu maksudnya Pak. mau pergi ke surga. Dia tidak bisa ditahan di dunia ini. Dia harus pergi ke surga. Lah dia salah tafsir dia. Oh berarti Pak Josman, tapi ini dia buka original teks Pak. Iya silakan Pak Josman, silakan. Sebentar. Soalnya Pak Perhatikan, Josman Pak. salah tafsir tadi, silakan. Iya, iya. Oke, dengarkan. Baik. Perhatikan, Pak. Di dalam ayat 17 dikatakan begini, "Janganlah engkau memegang aku." Oke? Tetapi kemudian di ayat berikutnya, di ayat 20 ya. Tadi di ayat 17, "Janganlah engkau memegang aku." Tetapi di ayat 20, "Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya." Ya. Kemudian, sebentar Pak, gantian kita bicara, sebentar. Kemudian di ayat 25, maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku dan tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, artinya Thomas bisa menjamah dan mencucukkan tangannya kepada Yesus setelah Yesus berjumpa dengan Bapa di surga. Artinya pada waktu dia mati, pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia rohnya nggak kemana-mana, nggak jalan-jalan ke Bapa di surga. Itu maksud saya. Sekarang kata memegang itu kamu artikan apa? Jangan memegang itu kamu artikan apa? Begini Pak, kenapa kita tafsir? Bapak itu sudah yang banyak Lah, aku menafsir. tanya kamu Kalau saya artikan tidak apa tafsir memegang itu? Ini Jangan, udah loh. jelas ini artinya. Kok ini ayatnya Yohanes 20 ayat 17. Ini artinya Pak, ini artinya. Aku mau Yohanes 20 ayat 17 kok ayat 27. Begini Pak ya, maksud saya begini Pak. Apa arti menjamah? Apa arti Memegang itu memegang? artinya apa? Aku tanya dulu sama kamu. Yang Mengapa memegang, tidak yang boleh memegang. megang? Mengapa tidak boleh megang? Kok murid-murid yang lain kok boleh? Yang memegang artinya memegang, nggak ada tafsir yang lain. Lah ya murid-murid lain kok boleh memegang, kenapa dia tidak boleh? Karena dia belum pergi kepada Bapa. Ya yang murid-murid lain dia juga belum pergi kepada Bapak.
Thomas itu disuruh meraba, disuruh mencocokkan jarinya. Kenapa boleh? Kenapa ini tidak boleh? Belum pergi kepada Bapa itu belum naik ke surga. Dia harus naik ke surga setelah dia bangkit 40 hari, naik ke surga. Jadi ini bukan menunjuk pada antara dia mati dan bangkit, tapi setelah bangkit 40 hari lagi dia harus naik ke surga. Nah, jangan memegang tuh, jangan gandoli. Dia mau digandoli, tidak boleh naik ke surga. Tidak bisa. Aku harus naik ke surga. Itu maksudnya ayat itu. Kalau bagi saya Pak, bagi saya ya Pak ya, bagi saya, ketika Yesus antara ayat 17 ya dengan ayat 19 ya, antara ayat 17 dengan ayat 19, Yesus sudah naik terangkat ke sorga untuk menyatakan diri kepada Bapa. Bisa terangkat ke surganya, tidak ada dalam Injil Yohanes kok. Sebentar. Gantian kita bicara dulu Pak. Sebentar. Saya terangkan dulu Pak. Dari sudut perspektif pandangan saya. Sebentar Pak, sebentar ya. Gantian dulu kita bicara Pak ya. Nggak, tolong dulu saya. Kepada Pak Pendeta ya. Nah, sebentar. Saya cari dulu ayatnya ya. Sebentar. Nah, begini Pak. Nah, jadi bagi saya Pak ya, bagi cara saya menerangkannya itu begini menangkapnya. Antara Yohanes 20 ya, antara Yohanes 20 dengan ayat 19, Yesus sudah naik terangkat ke sorga. Nah, kenapa dia naik terangkat ke sebentar Pak. Nah, kenapa dia naik terangkat ke sorga antara ayat 17 dengan ayat 19, dia sudah terangkat ke sorga. Karena dia membawa ini. Matius 27 ayat 51, dia bawa ini. Orang-orang kurus yang bangkit, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Itu ngawur aja, dicampur aduk. Dalam Injil Yohanes ini tidak diceritakan Yesus naik ke surga. Yang ada dalam Injil Lukas dan dalam Kisah Rasul pasal 1. Injil Yohanes tidak menceritakan Yesus naik ke surga. Sampai pasal 29, begini, Pak. Sampai ayat 29 itu tetap dia di dunia, belum naik ke surga. Karena begini Pak, karena begini, karena dia membawa ini buah sulung ini. Matius 27 ini dia bawa buah sulung. Kok lari ke Matius 27 ini ngomong Injil Yohanes itu tidak ada kenaikan ke surga di sana. Oh, itu menurut pandangan Bapak. Bagi saya itulah itu Pak. Mana lu, kamu baca sendirilah. Yohanes 20 sampai ayat 29 itu tidak ada kenaikan ke surga. Dia tunjukkan di tangan pada Thomas itu di surga memangnya. Jadi ini Pak, bagi saya Pak ya, ini tanggapan saya Pak. Sampai ayat 29. Yohanes 20 29 itu bagian akhir dari perikop itu tetap di dunia, belum naik ke surga. Injil Yohanes tidak menceritakan Yesus naik ke surga. Cuma ada dalam Injil Lukas dan Kisah Rasul 1. Apa Pak? Kenaikan Yesus ke surga itu cuma diceritakan dalam Lukas pasal 24 dan juga di dalam Kisah Rasul pasal 1. Injil Yohanes tidak menceritakan kenaikan Yesus ke surga.
Berarti Pak Budi apa ya? Berarti yang tadi jangan dulu memegang aku itu berarti jangan apa ya? Jangan dulu menahan. Itu Jangan salah digandoli keliru itu gitu terjemahan Elali. Jadi, Iya, betul. jadi Maria Magdalena itu begitu mengasihi Yesus, dia mau gandoli jangan. Tapi Yesus bilang tidak Jangan. bisa, jangan gandoli aku harus pergi kepada Bapa. Maksudnya aku harus naik ke surga. Karena setelah dia Berarti bangkit Elai 40 ini hari sangat lagi dia naik ke rincu ya. surga gitu loh. Elai ini sangat Jadi keliru memang ya. ayat untuk itu ya menerjemahkan Yohanes itu. 20 ayat 17 itu sangat banyak disalahpahami. Iya. Tapi penjelasan Pak Jospen tadi bagaimana? Pas kan dia tadi soalnya dia Salah ini lah. publikas sekali. Oh salah Pak Jospen. Maksudnya Salah. Pak Pastor Loding, Pak Azali Iya. ini kan lawannya ayat Alkitab. Oh, Dia kan pakai tafsir-tafsir. oh dia melawan. Oh berarti Pak Budi melawan Alkitab sendiri maksudnya. Oh, kamu tidak bisa tunjukkan karena dalam Injil Yohanes di mana Yesus naik ke surga. Coba tunjukkan Pak Jospen. Anda berdata, saya percaya Anda. Tunjukkan Pak Jospen. Semangat kita, semangat. Tetap layar teman-teman. Saya dapat ilmu banyak teman-teman. Serius, tetap layar. Tunjukkan Pak Jospen. Sebentar. Ya. Tidak bakal ada, tak. Sampai kiamat dicari, tidak bakal ada. Oh tidak Akan ada. dapat kalau itu, nggak akan dapat. Iya betul yang dibilang itu nggak akan dapat. Oh. Betul, Berarti yang betul dibilang. Pak Jospen tafsir sendiri tadi. Kalau ya itu urusannya dia lah, tapi bagi saya enggak lah. Karena begini, Iya. karena begini apa? Mengapa Yesus mengatakan ya jangan sentuh aku? Karena bagi saya ketika jarak antara ayat 17 sampai ayat 20 itu Yesus sudah terangkat ke sorga dengan alasan ketika Yesus mati di kayu salib ada orang bangkit. Nah, Oh. ketika dia bangkit pagi-pagi itu dia untuk menggenapi ini Efesus 4 ayat 8 ya. Oh itu Itulah Pak sebabnya. menggenapi. Lari kemana-mana, Sebentar, nggak karu-karuan. sebentar. Oh Sebentar, lari. sebentar. Coba lanjut. Wah, terserah Pak Asali mau garu-garu mau apa itu Lari ke urusannya Yesus. Pak itu. Aku Ya. bicarakan Injil Itulah Yohanes, sebabnya. tunjukkan di mana dia naik ke surga dalam Injil Yohanes. Sebentar Pak, sebentar. Itu ya. Saya kan nggak bisa terangkan. Saya hanya berdasarkan ayat. Itulah sebabnya. Nah iya, kamu tidak karena punya dasar ayat dalam Injil Yohanes itu tidak ada Yesus naik ke surga. saya kan bawa Efesus Pak. Saya bawa Efesus. Sebentar Pak, sebentar. Loh, kalau lari ke Nah, Efesus, ngomong itulah Injil sebabnya. Yohanes, lari ke Efesus dulu. Karena kan dia kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan. Jadi tawanan-tawanan itu yang bangkit waktu Yesus mati di kayu salib. Itu maksud saya. Kamu kosong lah. Itu tidak ada hubungannya dengan Yesus naik ke surga. Oh berarti tidak ada hubungan itu dengan itu. Kok bisa begitu Pak Jospen ya? Soalnya Pak Jospen ini kan memang ahli Bible kok. Berarti itu masuk cocologi Pak Budi ya? Tidak ngerti apa-apa dia. Oh dia tidak mengerti apa-apa. Urusannya Menurut saya dia salah total semua, tidak karu-karuan. Oh salah semua. Katanya Pak Jospen gimana itu? urusannya Pak Asali itu urusannya Pak Asali. Sedangkan kisah para rasul dengan Matius 28 ayat 19 aja dia lebih percaya ke Matius 28 ayat 19. Iya ya. Padahal itu perkataan Yesus sendiri ya. Iya. Jadi urusannya Iya. Bapak itu. Oh. Tapi Kita Pak nggak Budi bisa Asali larang, ini kita pendeta nggak loh. Beliau ini pendeta yang jam terbang sudah luar biasa ini. Tapi kalau Pak Jospen ini saya rasa dia menyembunyikan identitas. Saya rasa karena dari cara penyampaian, karena dia ini yang saya akui sama dia itu Pak Budi, dia tidak akan berbicara sebelum data dia keluarkan. Begitu. Tapi, Iya, tapi datanya baru kali ini loh salah, Pak Pak Budi Rutin, Asali percuma. mengatakan bahwa dia Datanya makanya sebanyak saya baru apapun, salah data itu sudah salah tafsir, sudah tidak ada gunanya. Pak Rutin berarti tak salah kasih tahu semua ya. itu Pak Jospen. Ada dua Iya. aliran. Ya, yang pertama saksi Yehova, yang kedua Advent. Itu dua yang paling banyak menggunakan ayat Alkitab di dalam buku-buku mereka. Oh. Tidak berarti bahwa mereka benar. Ayatnya banyak, tapi tafsirannya salah. Oh, mantap. Oh, dapat. Coba tanggapi Pak Jospen. Maksudnya begini Pak Jospen, di sini kan Jadi disaksi banyak sampai ayat 7 itu tidak juta. berarti benar.
Kalau ayatnya Iya. ditafsir benar ya tidak apa-apa. Kalau ayatnya ditafsir salah ya 1000 ayat pun tidak ada gunanya. Iya ya. Bagaimana pendapat Pak Jospen itu? Harus ada pembelaan dong. Seakan-akan Pak Jospen mengiyakan pernyataan Pak Budi takutnya kan? Karena apalagi ini dunia publik kan. Silakan Pak Jospen, semangat semangat. Begini, baik. Begini Pak Iya, Rodi. silakan. Kalau saya sudah kasih ayat dan Bapak itu nggak percaya, itu urusannya Pak Sali, bukan urusan saya lagi. Tujuan saya hanya menyampaikan apa yang tertulis. Ya begitu. Jadi kalau dia nggak percaya, apa boleh buat? Yohanes 20 sampai 29 saja kamu tidak berani baca kok. Ayo baca Yohanes 20-nya sampai 29 Nah, coba baca di mana Pak. Yesus naik Yohanes ke 20 surganya? sampai 29. Sampai Coba kita ayat kaji 29 dulu, kita baca. kaji situ dulu. Karena Di saya mana itu Yesus bicara naik ke kan surga? sudah macam-macam. Di mana Yesus naik surga? Mulai 17 kamu baca terus sampai 29. Kalau ada Yesus naik ke surga aku jadi Advent. Memang nggak ada kan, saya akui nggak ada kalau di ayat itu tertulis. Lah ya tidak ada. Tapi di nggak ada kan? Kamu tadi bilang apa? Kamu tadi bilang di antara ayat 17 dengan ayat 19 itu Yesus naik ke surga. Sulapan itu. Ya, saya kan udah bilang nggak Iya, ada betul kalau juga Pak Budi, betul. Gimana? Betul. Nah ya berarti Saya kan tidak ada udah bilang data. nggak ada. Jangan bilang ada data. Itu tidak ada data namanya. Oh, enggak ada data. Saya kan bilang nggak ada kan, nggak ada ayatnya yang tertulis. Berarti di tadi situ, berarti nggak ada. Nah, iya. Berarti naik ke tadi surganya apa? ada Berarti cuma tadi dalam masuk Injil tafsirannya, Lukas Pak dan Jospen, ya? Kisah Rasul 1. Injil Yohanes, Injil Matius tidak menceritakan kenaikan Yesus ke surga. Berarti masuk apa Pak Budi ya? Masuk tafsiran tadi Pak Jospen ya? Iya, tafsirannya yang kacau. Oh, tafsiran yang kacau. Bagaimana tanggapan? Maksudnya biar luruskan Pak Jospen. Kan saya sebagai pengakui Pak Jospen ini juga kan, masa Pak Jospen dibilang penafsiran yang kacau, kan? Nggak apa-apa. Kan selama ini Nggak Anda kan apa-apa. tahu saya, kan? Nggak apa-apa. Itu urusannya Pak Asali. Itu nggak terlalu apa? menyusahkan saya. Oke, apakah itu masuk menghakimi atau tidak Pak Jospen? Oh enggak. Itu nggak menghakimi. Oh enggak, iya. Tidak menghakimi, iya. Karena bagaimana juga Pak Jospen, Pak Budi ini kan beliau pendeta yang memang jam terbangnya sudah tinggi. Kalau Anda kan mungkin Ya. Anda menyembunyikan identitas, saya tidak tahu. Tapi kalau Pak Budi ini kan memang kita sudah lihat penampilannya di TV-TV kan begitu. Tapi Iya, kalau iya, betul. Pak Budi mengatakan bahwa Anda menafsirkan dengan keliru, salah tafsiran Anda, dan Anda tetap dalam diam, tidak ada pembelaan, berarti ini tidak secara langsung Anda membuktikan kepada netizen bahwa betul Anda itu salah tafsir atau gimana? Begini, saya kan Iya, hanya Sir. membawakan teks Alkitab. Jadi kalau lebih dari ayat Alkitab saya nggak bisa melampaui yang tertulis. Itu prinsip saya. Jadi kalau misalnya Pak Budi Asali ini melampaui yang tertulis, itu urusannya Pak Budi. Aku Itu tidak maksud saya. melampaui apa tertulis, justru aku membaca Injil Yohanes sampai ayat 29 itu tidak ada Yesus naik ke surga. Berarti menurut Pak Jospen ini Paulis, berarti Pak Budi bertanggung jawab dengan apa yang dikasih Pak Jospen, tapi Pak Budi tolak, seakan-akan Pak Jospen mau bagi bilang aku Pak Budi ini sebaliknya, menolak dia yang Bible. bertanggung jawab. Sudah aku beritahu tetap tidak mau percaya, dia yang bertanggung jawab nanti. Iya, itu kan. Pak Bud, saya tanya dulu, Alkitab membutuhkan penafsiran atau enggak itu ya? Butuh lah. Nah, ini bagus. Oh, butuh, berarti benar Pak Jospen. Oh, tidak, tapi penafsirannya salah. Harus ada penafsiran, Penafsirannya tapi salah. Penafsiran salah, betul. Dan baru ini loh Pak Jospen mengakui itu. Iya kan Pak Jospen kan? Apa? Anda mengakui bahwa tafsiran Anda salah. Oh enggak, saya nggak akui. Terus Karena- kenapa Anda diam karena saya- ketika dibilang begitu? Karena saya menginterpretasikannya berdasarkan ayat Alkitab. Jadi saya nggak merasa salah. Tapi menurut Pak Budi, tapi Anda diam saja. Ya saya diam karena Pak. saya kan hanya ayat Alkitab yang saya sodorkan. Nanti Oh. di akhir zaman kamu yang tahu rasa nanti.
Oh, katanya nanti dapat balasannya di akhir Karena zaman. kamu jadi Pak banyak Jospin. stat kamu. Partai itu penyesat, aduh. sudah tidak. Kok penyesat? Kok penyesat ini? Aduh, kalau sudah penyesat ini Ya, saya nggak partai tahu itu gimana. sudah sesat. Oh, sesat. Dan dia Berarti dapat selama ini Pak Jospin berdiskusi itu masuk sesat ya neraka Pak itu Jospin ya? Cuma sementara, lalu orangnya musnah. Itu ajaran Kristen apa itu? Itu sama mirip dengan saksi Yehova sama sekali tidak ada neraka. Kalau dia percaya neraka, tapi masuk untuk sementara lalu musnah. Jadi hukuman kekal itu tidak ada, padahal dalam Alkitab neraka itu selama-lamanya, sebanyak-banyaknya, selama-lamanya ditafsirkan apa? Kok bisa sementara itu loh? Tidak ada orang masuk neraka sementara, masuk neraka selama-lamanya. Tuh Pak Jospin. Gimana Pak Jospin? Oh, macet Pak Jospin, tidak ada bantahan. Itu urusannya Pak Azali, itu urusannya Pak Azali, itu maksud saya. Berarti Pak Ajali salah menurut Anda? Ya, itu bagi saya. Oh, bagi dia salah Pak Budi. Ya sudah. Ya sudah, kalau salah-salah berarti tidak akan damai ini Pak Jospin ya? Sekarang gini, kayak misalnya cerita Lazarus dan orang kaya itu ya. Kan orang kaya itu masuk neraka waktu mati dan Lazarus masuk surga. Dan dia kepanasan, dia minta 1 tetes air supaya Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku karena aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham jawab apa? Antara kamu dan kami terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga dari sana mau ke sini atau dari sini mau ke sana tidak bisa menyeberang. Dan itu berarti sekali neraka tetap neraka dan sekali surga tetap surga. Tidak ada perpindahan dari surga ke neraka atau sebaliknya. Begitu ya. Iya. Oh ya, kita sambut dulu, ini saya punya kawan lagi, beliau ini lagi berpegang selalu di original teks ya. Selamat malam Pak Pendeta Ferry. Selamat malam Bang Pastor Loading. Malam semuanya. Iya, silakan Pak Pendeta. Iya, alaihim. Iya, Pak Pendeta Ferry, dibuka kameranya dulu. Bagaimana ini tanggapan Anda tentang menyimak tadi? Mungkin Anda bisa kasih kisi-kisi sedikit karena sampai sekarang saya masih mencatat, saya mencari ilmu. Silakan. Apa yang harus Anda sampaikan? Saya rasa harus Anda terbuka karena Anda selama ini saya kenal Anda Kristen yang jujur. Silakan Pak. Bagaimana tanggapan Anda tadi? Silakan. Kalau ada yang bengkok, silakan Anda luruskan karena di sini kita mencari kebenaran. Silakan. Waktu dan tempat dipersediakan. Ya. Jadi terima kasih atas waktu dan juga tempat yang telah disediakan dulu ya kepada saya. Ya. Jadi begini, saya mau mengkonfirmasi tentang kapan Yesus naik ke surga ya. Karena tadi saya mendengar perkataan Pak Budi Asali. Ya nggak masalah. Mau Pak Budi Asali kita anggap dia menganggap kita sebagai bidat, nggak masalah. Ya, mau dia anggap kita bidat atau bagaimana? Karena Kamu kenapa? kalau ngomong kita tuh kamu asal juga. Iya. Ya, ini. Ya. Kamu asal juga. Karena kita menyampaikan ajaran Mesias Aku tanya dulu, kamu asal apa bukan? Saya bukan denom Pak, saya bukan pasukan denom. Saya Kenapa kamu bilang kita? Artinya begini, kalau Pak Budi Asali menganggap kita nantinya sebagai bidat, menganggap saya, nggak apa-apa, itu tergantung keyakinan Anda, kan begitu Pak? Kamu percayanya apa? Kamu termasuk Wanes atau termasuk apa? Saya bukan Wanes Pak, saya bukan Nah, ya Wanes. saya tanya, termasuk apa? Saya pengikut ajaran Mesias, apa yang diajarkan oleh Yesus. Tritunggal percaya apa enggak? Apanya? Tritunggal percaya apa enggak? Tidak Pak, itu bukan Alkitabiah, sorry. No. No. Tidak Pak. Oke, saya mau menanggapi ya. Makanya saya bilang tadi justru ketika kita menyampaikan apa yang diajarkan oleh Mesias kala itu 2000 tahun lebih, ketika kita menyampaikan apa yang diajarkan oleh jemaat-jemaat mula-mula, maka orang-orang Tritunggal akan menganggap kita bidat. Gitu loh. Tapi nggak apa-apa, saya juga mau bilang kalau anda-anda itu semua adalah bidan. Gitu loh Pak. Ketika kami dianggap bidat, maka kalian semua adalah bidan. Begitu. Nah, itu mengenai kata-kata saya ya, tapi mohon maaf kalau ada yang salah-salah nantinya. Lah, Mengenai Bang Peri, izin.
apakah Anda naik ke sini hakim untuk menyatakan saya bidat? Enggak, mana tahu pendapat perselisihan antara pendapat saya dan pendapat Anda semua nantinya ketika kalian ingin memvonis saya sebagai bidat, nggak apa-apa, itu kembali kepada diri Anda semua, kan begitu Pak. Nah, aku pikir Anda punya surat kuasa dari Tuhan untuk menyatakan aku ini bidat. Tidak. Tidak. Oke, hentikanlah kata-kata bidat dari room ini karena aku tidak suka mendengar kata itu karena Anda bukan hakim untuk menentukan aku bidat. Nah, itu dia Pak, itu betul. Itu betul. Jadi begini, untuk menanggapi kapan Yesus naik ke surga, sebenarnya kan sudah jelas ya. Ketika Yesus naik ke surga itu, walaupun dia pernah berkata kepada orang yang disalib ya di sebelahnya, ketika ia berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, itu bukan berarti frasanya Yesus benar-benar pergi ke surga. Kapan Yesus pergi ke surga? 40 hari setelahnya, setelah kebangkitannya, kan begitu. 40 hari itu naik ke surga dengan tubuh jasmaninya. Ya, itu betul. Tapi Pak, aku tadi bicarakan dia naik ke surga pada waktu dia mati. Dia menyerahkan rohnya ke tangan bapaknya. Itu tidak naik ke surga rohnya. Rohnya, aku bilang rohnya. Tubuhnya masuk kuburan. Tapi roh manusia Yesus itu naik ke surga. Ya, jadi begini. Di mana Yesus dalam 3 hari dia ketika dia dalam masa proses kematiannya? Sebenarnya ada ayat Alkitab yang menguatkan hal ini. 1 Petrus 3. Ya, ketika dia mengalami kematian, itu ada proses di mana ia turun ke dalam kerajaan maut. Kenapa? Dia harus Mana melintas. ayatnya turun ke dalam kerajaan maut itu? Loh, ini ayat Alkitab, ada ayatnya Pak. Ya. Ayat, ya tunjukkan ayatnya. Oke, buka di Efesus Pak. Ini Alkitab, bukan saya yang bicara Alkitab. Berarti ayat itu kamu tafsirkan bertentangan dengan Lukas 23:46. Dia berkata dia menyerahkan rohnya ke tangan bapaknya. Berarti rohnya pasti pergi ke surga. Ya, begini Pak. Anda boleh tafsir silakan, tapi saya berbicara sesuai dengan data, kan begitu. Data yang dikatakan oleh Kamu itu pakai ayat Efesus itu sudah salah ayatnya. bukan hanya satu, itu ada di 1 Petrus, ya 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus 3 juga kamu salah tafsir pasti. Sudah tahu aku lah ayatnya. Karena kenapa? Dia harus menyatakan dirinya kepada orang-orang terdahulu yang telah Siapa yang mengharuskan dia? loh. Dia harus melintas ini. Siapa yang mengharuskan dia? Kamu pakai kata harus itu siapa yang mengharuskan dia? Loh. Ini kan karya, bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan orang-orang terdahulu, kan begitu. Apa gunanya kalau dia mau menyelamatkan dia mesti perlu turun ke dalam dunia orang mati gitu. Makanya dia dengarkan dulu kita berbicara loh Pak. Anda nggak perlu dengarkan kamu, aku bosan dengerin orang kayak kamu. Iya, makanya saya sudah pastikan tadi bahwa Anda ingin menjudge saya, kan begitu. Saya sudah pastikan itu. Memang sudah jelas kalau kamu nggak percaya Tritunggal itu sudah beda, sudah nggak usah yang lain. Tertulianus Pak, silakan Anda mengagungkan Tertulianus. Saya mengagungkan siapa Yesus dan siapa Bapaknya. Itu loh Pak. Jangan Anda sama-samakan Yesus dengan Bapaknya. Sementara Yesus sendiri berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Orang Tritunggal menyamakan. Itu Yesus sebagai manusia. Oke. Kamu nafsir ngawur aja. Iya, ketika Yesus disalib Pak, apakah Bapa yang disalib? Apakah Bapa yang ditusuk dengan paku? Ketika Yesus berdoa, tidak pernah Bapak berinkarnasi, Roh Kudus juga tidak pernah berinkarnasi. Yang berinkarnasi itu pribadi kedua. Ini bagaimana ini Pak Budi ini? Sia-sia Pak, artinya begini, sia-sia kita. Jadi kamu anggap Bapak berinkarnasi? Apanya? Menurut kamu Bapak berinkarnasi? Tidak, no. Tidak Pak. Lah ya sudah, aku bilang enggak kok kamu bilang salahkan aku. Nah begini, kalau firmannya menjadi manusia itu baru betul. Lah ya firman itu kan pribadi kedua kan? Hah? Bagi kamu Allah itu berapa pribadi? Allah Bapa itu satu pribadi Pak. Allah Bapak satu pribadi memang. Allah, aku bilang Allah. Aku tidak bilang Bapak. Allah itu berapa pribadi? Allah ini merupakan suatu kuasa. Jadi bukan pribadi. Bukan pribadi, karena Musa pun pernah dijadikan Allah kepada Firaun.
Musa jadi Allah bagi Firaun itu jelas bukan Allah dalam arti kata sebenarnya. Betul, Pak. Kalau Allah hanya bagi Firaun itu Allah apa? Dia punya kuasa untuk mengendalikan Firaun, sehingga abangnya pun yang bernama Harun akan menjadi nabinya bagi Musa. Itu tertulis dalam Keluaran pasal 7 ayat 1. Nah, Tahu jadi Allah ini omongnya aku tahu. iya, betul, Pak. Gitu loh. Nah, terus poin pentingnya bagaimana? Apa kira-kira edukasi yang ini kita ambil dalam hal ini? Kalau kita mau fokus, Kalau kamu sudah menolak Tritunggal, apanya yang diedukasi? Apa merasa perlu edukasi kamu? tidak murni ajaran Yesus, jujur. Dia tidak pernah memahami itu. Konsep ketuhanan Kata-kata saya Yesus ya, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kamu Itu sudah ngerti? Kamu ngerti bahasa Yunani punya hukum bahasa Yunani yang dikeluarkan oleh orang yang namanya Granville Sharp. Tahu hukumnya apa tidak? itu bahasa-bahasa manusia sekarang, Pak, bukan bahasa Yesus. Bahasa Yunani itu tidak? bahasa Yesus juga. Yesus tidak pernah Mereka mengajarkan. di bawah penjajahan Romawi semua bisa bahasa Yunani. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Tritunggal. Apa yang diajarkan Yesus sama seperti yang diajarkan oleh Musa. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yesus juga menyatakan kalimat yang sama. Musa juga menerangkan hal itu. Kenapa tiba-tiba Kosong ketika lah. ada orang-orang Kristen yang mengagungkan Tritunggal, sementara pendapat ini didesain oleh seorang Tertullianus? Ada apa? Kenapa ini biblikal dikontaminasi dengan pendapat-pendapat bapak-bapak gereja? Ada apa? Ini ada apa di balik ini? Apa Kamu ada? pikir Bapak gereja tidak punya otak semua sehingga tidak pakai data begitu? Sorry, Pak, ketika mereka masih mengagungkan desain-desain manusia, apa yang dirancang oleh manusia, itu rancangan bukan rancangan daripada Tuhan. Jujur saya katakan. Jujur, Pak. Karena saya Kristen garis lurus. Apa yang diajarkan oleh jemaat mula-mula itu yang saya pegang teguh sampai sekarang. Omong kosong. Oh iya, makanya saya sudah pastikan tadi, saya bicara tidak meleset, gitu loh, Pak. Bapak bicara tidak meleset, hebat-hebat kali Bapak ini. Aku bertanya nih, Abang percaya semua omongannya dah. Ya, percaya? Nggak tahu di BSD Loading ini selalu naikkan bidat-bidat, ini nggak ngerti aku apa maunya kok. Pak Kumal 2, apa tadi? Abang percaya nggak di dalam Alkitab itu ada yang palsu, ada yang ayat sisipan, percaya nggak itu? Kalau itu saya percaya. Percaya. Abang sudah punya data mana yang palsu, mana yang tidak, berapa persen palsu, berapa persen tidak, biar aku tahu yang mana palsu, yang mana tidak. Ya begini, Pak, artinya kita jangan menghilangkan ajaran-ajaran pokok daripada ajaran Yesus. Karena Yesus itu pengajaran, sehingga para murid memanggil dia sebagai guru. Dalam penerjemahan pun ya, dalam bahasa Melayu Ordo itu kurios diterjemahkan dalam bahasa Melayu Ordo itu bukan Tuhan. Sosok jati diri Yesus, Tuan guru. Murid pun memanggil dia sebagai Tuan. Kurios ini bisa disematkan kepada siapapun, manusia yang dianggap mulia. Sama seperti Abraham, dia dipanggil Tuhan oleh Sarah. Maksudnya Kurios. pertanyaan saya kok larinya jauh-jauh banget sih. Abang tahu berapa persen ayat Alkitab di dalam situ yang asli, berapa persen yang palsu, berapa persen? Itu aja yang aku tanya supaya aku tahu. Saya nggak bisa menerka-nerka hal itu, saya nggak bisa menerka-nerka. Aku turun dulu aja dah, malas aku menghadapi orang-orang model gini. Sudah, lanjut, itu aja yang aku nanya dari abang. Gitu loh, Pak. Saya nggak bisa menerka-nerka. Biarkan Tuhan mengutus roh yang suci ya, yang menuntun saya, karena saya juga sembari belajar. Dan aku cuma mau cari tahu saja karena aku mendengar banyak sekali ini ayat sisipan ini,
dipalsukan. Jadi aku pikir Bapak mengetahui hal itu. Jadi aku mau cari yang aslinya itu, yang mana betul-betul original itu perkataan-perkataan Yesus itu. Aku dengar tinggal 18%. Aku 18% itu katanya kata-kata Yesus yang asli di dalam Bible. Aku sementara mencari itu loh, di mana 88% itu. 82% itu. Itu Mana loh. Pak Budi? Karena Alkitab itu Pak bukan hanya firman Tuhan, tetapi ada sejarah-sejarah silsilah orang-orang Israel di dalamnya. Karena kalau tidak ada sejarahnya kita tidak mungkin bisa mengetahui hal-hal itu. Bagaimana sejarah mereka, bagaimana risalah-risalah. Nah, Oke gitu. lah, Bang Ferry, izin, anak loading, aku pamit dulu di Papua, sudah mau jam 1 anak loading. Makasih anak loading sudah naikkan saya di sini. Siap Bapak. Ya mohon maaf apabila ada kurang-kurang pelayanan di Komal saya, jangan bosan-bosan mampir. Karena di Komal Hormat, sinilah hormat. kita semua mengeluarkan semua kita punya pendapat, biar netizen yang menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Iya. Tetap kembali kepada Tuhan, yang memberikan hidayah adalah Tuhan. Oke? Sesuai Hormat, tema. Hormat anak tapi kadang-kadang Ulis Papua mana sabar. Aku jawab dulu. Ulis Papua mana? Saya Papua Selatan, Kabupaten Bopendigul, Kota Tanah Merah. Pak Jospen. Selamat malam Pak Jospen. Tidur kah Alay? Tidur kah? Dia trauma dengan perkataan Pak Budi tadi. Terus Pak Budi kemana? Kabur kah? Turun dia. Oke, anak loading. Oke, siap. Semua mohon maaf jika ada kata-kataku yang menyinggung Bang Ferry. Mohon maaf aku kalau ada kata-kataku yang salah tadi. Bang Jospen, izin. Anak loading. Siap Bapak. Ya, Pak Ulis. Jangan bosan-bosan ya Bapak ya. Siap. Siap. Ya. Bagaimana tadi Pak Jospen? Pak Jospen tadi lemah sekali, takut dia sama Pak Budi, Pak Ferry. Kalau Pak Ferry tadi memang saya lihat gas. Sabar kita sambut dulu. Saya Iman Ya, kita sudah Nadine. prinsip dalam negara Yesus. Tidak boleh Kita sambut. ditahu-tahu. Betul. Nadine, Apa? Iya, halo. ya Katolik apa Protestan? Gemim. Iya, Oh, ya. Gemim, silakan. Iya, Pak. Ya, Buka kamera. Protestan. Ya, dibuka kamera dulu karena di sini wajib open cam karena ada perjanjian kekal antara saya dengan netizen. Silakan. Ya. Apa, Ten? Ten, kita dari Kristen masuk Islam. Ini Kristen. Ya, Pak. Maksudnya ini mau bantain dia, maksudnya kategori ini apa ya? Nadine, sabar dulu satu-satu. Nadine, coba luruskan tadi apa tadi? Ini dari mana? Dari daerah mana? Manado. Dari Manado. Manado. Aduh, Manado di mana, Dang? Di Palampat. Oh, Palampat. Siapa yang Kristen masuk Islam tadi? Itu saya. Saya dari Oh. Islam ikut ke dia, tapi saya sudah balik lagi. Balik ulang ke. Terus yang Kristen mau Saya masuk lagi Islam. ajar. Karena nggak percaya Bible. Oh, nggak Gitu. percaya Bibel. Oh, sabar, tahan dulu. Ya, sabar. Tenang. Iya, sabar, Jone. Sabar. Sabar dulu, Dang. Suami saya. Iya. Saya Oke, mau siap. mau menerangkan ke dia. Tapi dia nanya ke saya juga masih dia masih kurang puas dengan penjelasan saya. Jadi saya minta bantu ke Bang Loding untuk menjelaskan Oke. ke dia bahwa Bibel ini Siap. begitu. Oke. Maksudnya Bang, Apa mau tanya? itu dia maksud mau paksa saya maksud ke Paksa apa lo? maksudnya menjelaskan saya maksudnya mau ikut dia toh. Iya. Jadi begini, Kita Bapak. mau Begini. bukti penjelasan dan apa yang Oke. buat kita yang Begini, boleh Bapak. mau bikin DP penjelasan yang boleh kita ikut dia. Dia maksudnya penjelasan Oke, begini Bapak ya. Yang pertama begini, dengar dulu. Di dalam agama Islam tidak ada paksaan untuk kita mengajak orang masuk Islam. Dengar dulu ya. Iya, dengar dulu. Tidak ada paksaan. Cuman maunya kami
silakan kalian kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya, yaitu meyakini bahwa Yesus bukan Tuhan, melainkan Yesus itu hanya utusan Tuhan yang diutus oleh Allah Bapa yang di sorga. Yang kita jelaskan itu, Bang. Nah, begitu. Bang, yang betul. kita jelaskan itu hanya utusan Isa Al-Masih. Mm-mm. Begitu. Iya, Iya, begitu. Bang. Maksudnya dalam Isa masih dalam Al-Quran itu kan Nabi Isa. Ya Mm. kan? Ya, dalam Nabi Isa dalam Al-Quran itu dia tidak terdapat dosa. Selain itu dia ada nabi yang tidak berdosa. Ini, Selain aduh. Nabi Isa. Begini Jo, nanti ngoni begini Jo, nanti ngoni DM nomor WA, nanti tolong aku telepon. Soalnya bulan depan saya mau ke Manado le. Ya, saya di Manado di Wanasa. Manado di Wanasa saya, cuma sekarang di Ternate. Oke, Nek, siap. nanti insya Allah kalau bisa tuh ngopi-ngopi di Jarot ke, di mana ke, ya? Siap, Bang. Oke, siap. Iya, Siap. siap. Kalau abang boleh mau yakinkan ke rupa abang datang ke Manado, kita mau apa? Kita siaran. Siap. Oh, nanti Jo itu kita serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan hidayah. Ya, bukan saya yang memberikan hidayah. Saya cuma sampaikan apa yang nanti apa sesuai dengan tertulis di dalam Bible. Oke? Oke, Oke, Bang. Bunda Oke, Nadine, Bang. terima kasih. Siap. Ya, Bang. Ya. Terima kasih. Bang. Minta maaf, Bang. Ini satu maksudnya penjelasan Nanti DM Jo, nanti DM nomor WA Jo, baku telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Ini Bang Iya. Nadi ya. Tadi Iya. cukup menarik ini. Bang Ferry diskusi sama Pak Pendeta Budi sampai turun Pak Pendeta. Iya. Gimana, Bang Ferry? Di situ kita sudah tahu Ustadz bahwa mana walaupun dia bergelar pendeta tetapi tidak ada kejujuran di dalam Bible. Pak Jos, Ajaran Tritunggal gugur. iya. Kalau Dui Tunggal bagaimana Dui Tunggal? Nih, sebelah saya nih Pak Jospen. Sedikit lagi dia, tadi 3, sudah sisa 2. Nih. Coba Pak Jospen, apakah paham Pak Jospen itu Dui Tunggal? Iya, Sama-sama bisa lah dibilang begitu. Ah, bisa dibilang begitu Dui Tunggal. Silakan. Ya, sesi kedua mulai. Ya. Kenapa? Apa yang membuat Pak Jospen itu meyakini bahwa Dui Tunggal? Biar kita mendapat pencerahan di sini, Pak. Ya, karena saya di sini sampai sekarang saya masih mencatat karena saya butuh ilmu, Pak. Di sini ada juga Pak Ferry, Kristen yang garis lurus. Saya sama Ustadz yang jadi saksi. Dia garis lurus dalam arti bahwa dia meyakini bahwa Yesus itu adalah ciptaan, bukan Tuhan. Itu. Coba Pak, kalau Pak Jospen bagaimana? Silakan Pak Jospen selesaikan itu Dui Tunggal secara adat, silakan. Baik. Ini. Saya pakai ayat ya. Oke, Saya dia pakai ayat. data. Ini yang saya suka sama dia. Dia selalu data, Pak. Ini. Ustadz catat, Ustadz ya. Kita catat, Ustadz ya. Kita sambil belajar. Saya pegang, saya catat nih. Ya, silakan. Saya pakai ayat dari sini. Yohanes 8 ayat 17. Ya. Yohanes 8 ayat 17 mengatakan begini. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Bukan 3, bukan 1. Siapa itu? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, 1. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku, 2. Kemudian Yohanes 5 ayat 26 mengatakan seperti itu. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, jadi Bapa 1, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, 2. Nah, Yesus mengatakan kodratnya itu sama seperti Bapa. Dia berani mengatakan sama seperti Bapa. Demikian juga diberikannya anak. Ya. Itu. Nah, kemudian di ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi Yesus menuntut penghormatan yang sama seperti kepada Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah, kemudian Yohanes 10 ya, ayat 29. Bapakku lebih memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Oh, Jadi Bapa lebih besar daripada siapapun, 1. iya. Dan seorang pun
tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi lihat, ada aku dan Bapa. Nah, kata adalah di sini jamak. Kalau bahasa Inggris are, bukan is, ya. Kalau bahasa Yunaninya esmen, ya, bukan Amy. Nah, kemudian Yohanes 14, ya, ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, 1. Percayalah juga kepadaku, 2. Kemudian ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, aku 1, Bapa 1, 2. Jadi banyak ayat. Itu beberapa ayat. Oh, Itu. izin sebentar Pak Jospen. Berarti Allah Bapa ini Tuhan yang terlihat, Yesus juga Tuhan yang tidak terlihat. Bapa adalah Tuhan yang tidak terlihat, Yesus yang terlihat. Oh, Yesus Tuhan yang terlihat. Jadi dua Tuhan. Silakan Pak Ferry, itu poinnya di situ, silakan. Salah. Benar, izin Pak, izin. Oh, Pak Jospen, berarti kalau dalam pandang Pak Jospen ini Dwi Tunggal tanpa Roh Kudus ya, berarti cuma Bapak sama Yesus. Iya, tanpa Roh Kudus. Karena sebentar, saya ingin memperkuat yang kau bilang itu ya. Saya perkuat dulu sebentar. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena ini Matius, Yohanes 20. Siapa itu? Apa itu Roh Kudus? Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah hembusannya Yesus. Oh, hembusan Yesus, napas lah, napas. Oh. Iya, napas. Napas Yesus itu Roh Kudus, ini luar biasa nih. Iya, kuasa yang diberikan kepada murid-muridnya, ya. Ini menarik ya Bang Loding. Ada yang Dwi Tunggal, ada yang Dwi Tunggal, ada yang tunggal, bentar lagi ada yang masuk Islam ini. Amin, Allahumma amin. Ya, bagaimana Pak Ferry? Tanggapan Pak Ferry, silakan. Yesus Tuhan yang terlihat, Allah Bapa Tuhan yang tidak terlihat. Jadi dua Tuhan. Roh Kudus adalah hembusan atau napas Yesus. Silakan, tolong diluruskan Pak Ferry. Silakan. Sulit mencerna bahasa-bahasa baru seperti itu ketika ajaran Mesias. Begitu kita mengkumandangkan ajaran Mesias yang benar-benar murni, sulit bagi kita untuk memahami bahasa-bahasa baru ini. Baik itu karena kenapa? Saya anggap itu sebagai pemahaman manusia, tetapi apa pemahaman Yesus tentang dirinya sendiri? Kan begitu. Apa yang Yesus nyatakan tentang dirinya sendiri? Pak Jospen sendiri telah menuliskan di tulisannya itu, Yohanes pasal 17 ayat 3. Itu cara kita mendapat hidup yang kekal, Pak. Mengenal satu-satunya Allah yang benar, Elohim. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus Kristus itu sebenarnya siapa sih? Kan sudah jelas. Bahkan dalam konteks bahasa Bataknya, Yesus itu anak ni Jehovah. Kan begitu, Pak. Bukan menyamai dirinya dengan Bapa. Kalau kita mengatakan Yesus sama dengan Bapa, itu kita memfitnah dia. Ini saya bacakan Pak. Oke, nanti Bapak bisa tanggapi ya. Bahkan Bapak sendiri mengatakan tadi, Bapa lebih besar daripada siapapun, termasuk Yesus. Bapa lebih besar daripada Yesus. Ini saya buktikan. Dalam Yohanes pasal 14:28 sendiri pun, Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Anda baca itu, ini kita lihat. Nah ini. Kan Anda sudah nyatakan sendiri itu Pak. Nah ini. Yohanes pasal 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Anda sendiri mengatakan hal itu. Berarti Yesus Tuhan yang kecil menurut Anda, begitu Pak? Oke, udah. Gantian kita ya. Boleh. Silakan. Ya, baik. Makanya saya sulit mencerna itu. Sebentar. Oke. Baik, dalam Yohanes 17 ya, ayat 3 dikatakan begini. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ingat, kalau bahasa Yunani mengatakan Yesus Allah Bapa itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Nah, kalau gitu, apa itu posisi Yesus? Bagaimana dalam posisi Yesus? Nah, posisi Yesus diterangkan dalam Yohanes 1 ayat 14.
Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi kemuliaannya Yesus itu apa? Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Arti tunggal satu-satunya. Jadi Kalau Yesus saya- itu satu-satunya anak tunggal Bapa. Kalau itu saya Sedangkan akui, Bapa Pak. itu Allah satu-satunya. Betul, kalau itu saya Nah, akui. ya sebentar dulu Pak, sebentar, tenang dulu kau, tenang. Jangan dulu komen. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah lihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Tetapi anak tunggal Allah, anak satu-satunya Bapa, yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Jadi Bapa itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Sedangkan Yesus adalah satu-satunya anak Allah. Tetapi Yesus itu memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Itu. Oke, baik Pak. Jadi kan sudah jelas ya, antara Bapa dan Anak siapa yang lebih besar kuasanya, kan begitu? Siapa yang lebih besar kuasanya antara Bapa dan Anak? Ini Pak, saya ambil saja sampel prototipenya. Ketika Anda memiliki anak laki-laki, ya, apakah anak laki-laki Anda itu adalah Anda sendiri atau bukan? Kan saya udah katakan tadi, ada dua entitas. Betul, dua entitas. Tetapi oke, saya bisa saring. Apakah Yesus itu adalah Tuhan yang kecil atau Tuhan yang besar? Menurut Anda? Oke, dengarkan baik-baik. Dia adalah, saya ambil, dengarkan ya sebentar. Saya ambil dari ayat 18 ini, tapi bahasa Yunaninya. Ini bahasa Indonesianya kurang pas. Saya ambil dari bahasa Yunaninya ya. Dari bahasa manapun sudah jelas posisi Yesus, Pak. Sebentar. Jangan komen. Tahu aku. Ngertinya aku apa yang kau maksudkan itu apa. Dengarkan. Ada perbedaannya saudara. Biar saya terangkan. Ada bedanya. Yang nggak bisa diterangkan secara bahasa Indonesia. Nah, ini jawabannya ya, saya terangkan. Baik. Ini. Jadi bahasa Yunani manusia begini ya. Bapa Allah tidak seorang pun yang pernah melihat ya dalam suatu waktu. Tetapi ini ya, ini di sini kata kuncinya. The only begotten God. Jadi Yesus itu adalah satu-satunya yang dilahirkan, Tuhan satu-satunya. Ini Tuhan ya, ini Allah. Only satu-satunya, karena bahasa Yunaninya mono. Genes artinya begotten, dilahirkan. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya yang dilahirkan, yang diperanakan atau keluar dari Bapa. Dia adalah Tuhan yang keluar dari Tuhan. Makanya dia memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Makanya ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 26, dia mengatakan begitu. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, mengapa anak diberikan mempunyai hidup dalam dirinya sendiri? Karena dia berasal dari Bapa. Yesus itu adalah Tuhan dari Tuhan, Tuhan yang keluar dari Tuhan. Makanya dia memiliki kodrat ilahi. Dia adalah firman yang keluar dari Tuhan. Makanya dia memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Oke, sudah bisa saya tanggapi, Pak. Tuhan keluar dari Tuhannya, luar biasa ya. Iya, makanya tadi saya tanya, apakah Yesus ini jati dirinya, apakah dia ini Tuhan yang kecil atau Tuhan yang maha besar? Kan begitu. Nah, sementara ayat Alkitab menegaskan apa sih perkataan Yesus tentang dirinya sendiri? Ya, tentang dirinya sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Berarti sudah bisa dipastikan bahwa Bapa Yahweh lebih besar daripada dia. Karena dia statusnya hanya utusan. Utusan yang berasal dari surga. Tidak dipilih dari antara manusia yang lahir secara biologis, secara hasil perkawinan, pernikahan. Makanya saya tanya tadi sama Pak Josmen, apakah dia ini Tuhan yang kecil atau Tuhan yang maha besar? Kan begitu. Kalau Tuhan dari Tuhan, itu Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya Tuhan yang keluar dari Tuhan. Apa pernah Yesus berkata demikian? Di mana ayatnya? Kalau dia adalah Tuhan yang keluar daripada Tuhan. Yang diajarkan oleh Yesus, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Gitu loh Pak.
Dan kata-kata itu pernah dikumandangkan oleh Musa, oleh Nabi Daniel, Nabi Yesaya, Raja Daud. Mereka menuhankan satu, monoteisme, bukan duit tunggal, ini itu segala macam embel-embel. Sudah. Saya kan sudah terangkan menurut Yohanes 1 ayat 18. Nah, ini sekarang ada beberapa ayat yang menerangkan seperti itu ya. Yesus sendiri yang mengatakannya, ya. Yesus sendiri yang mengatakannya. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Yesus mengatakan siapa dirinya, ya. Yohanes 3 ayat 16 pun mengatakan seperti itu, ya. Ini. Demikianlah betul-betul kasih Tuhan, ya, kasih Tuhan kepada dunia ini. Kepada dunia ini, ya. Nah, kemudian ini bahwa sang anak ini, lihat, perhatikan. Anak ini dari mana dia? Monogenes, satu-satunya yang dilahirkan. Sang anak, tadi ada kata di sini ton, ya, ada ton di sini. Ton huion, sang anak. Kemudian ada lagi ada dua kali penekanan. Ini sang anak. Kemudian ini ada yang kata kedua, sang satu-satunya yang dilahirkan. Jadi dia mengatakan bahwa sang anak itu adalah satu-satunya yang dilahirkan dari Bapa. Iya, Pak. Dan keluar dari Bapa. Tenang dulu, jangan kau potong. Kemudian, kayak yang kau bilangnya, di mana ayatnya? Saya kasih ayatnya. Terus kau bilang, nah ini yang kedua lagi. Ini berikutnya. Di Yohanes 3 ayat 18. Ya, Yohanes 3 ayat 18 mengatakan begitu juga. Ini. Barang siapa yang percaya kepadanya, ini ya, dia yang percaya kepada siapa? Ini nama siapa? Sang nama yang satu-satunya dilahirkan, anak satu-satunya yang dilahirkan. Yohanes 3 ayat 18. Jadi ada 4 ayat yang Yesus katakan bahwa dia adalah satu-satunya yang keluar dari Bapa. Kemudian, nah sebentar, terakhir, sabar. Kemudian terakhir. Nah, ini ya, Ibrani 1 ya, Ibrani 1 ayat 3 saya bacakan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Nah, kenapa dia bisa? Karena dia adalah gambar wujud Allah, makanya dia bisa menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Kemudian, mengapa Yesus itu memiliki kodrat ilahi? Karena ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dari antara semua malaikat, hanya kepada Yesuslah Bapa mengatakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Makanya Yesus memiliki gelar satu-satunya anak Allah. Makanya Yesus disebut anak Allah lebih tinggi daripada apa? Malaikat-malaikat. Nah, karena dia memiliki kodrat ilahi, maka di ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Karena dia memiliki kodrat ilahi, maka dia berhak mendapat penyembahan sama seperti Bapa. Makanya dalam Yohanes 5 ayat 23 dikatakan, sebab sama seperti Bapa, ya, berhak mendapat penghormatan, demikian juga anak mendapat penghormatan. Itu jawaban saya. Oke, Pak. Banyak Boleh sekali, jawab, ya. padahal pertanyaannya simpel, tapi jawabannya, data luar biasa ya. Jawabannya itu jelas, tepat, dan Iya. silakan nanti. Jadi begitu. Ya, luar biasa. Saya pertanyakan tadi, kenapa? Sementara dalam ayat itu kan sudah dijelaskan bahwa dia memang itu tidak saya sangka kalau dia keluar dari Allah. Tidak mungkin Yesus ini keluar daripada Beelzebul. Kalau itu tidak saya sangkal, Pak. Dia berasal dari Allah bukan berarti dia adalah Allah sendiri. Tidak, Pak. Karena begini, kalau dia pernah mengatakan aku adalah Tuhan yang keluar dari Tuhan, di mana itu ayatnya? Yang dikatakan dalam ayat itu dia adalah yang keluar daripada Allah itu sendiri. Betul.
Betul. Bukan dia keluar sebagai Tuhan daripada Tuhan, bukan dia keluar Tuhan menjadi Tuhan kedua, Tuhan ketiga, ini itu segala macam. Makanya untuk menyerap informasi-informasi ini ya kita, aduh gimana, sangat membingungkan ketika perkataan Yesus sendiri disanding dengan perkataan manusia. Ini sangat membingungkan. Betul. Harus pakai data Dia ya. bukan Soalnya Tuhan, Tuhan keluar dari Tuhan itu bagaimana? Dengarkan, dengarkan, Yesus dengarkan. tidak pernah berkata demikian. Dengarkan Dia dulu. adalah Tuhan yang keluar Dengarkan dulu. dari Tuhan. Ini udah saya kasih ayatnya. Utusan yang keluar daripada Tuhan. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Yesus memang harus mendapat penghormatan seperti Bapa karena kedudukannya pun lebih mulia daripada malaikat. Itu saya tidak Dengarkan dulu. sanggup. Dengarkan dulu. Kan kau bertanya tadi, 2 kali kau bertanya. Di mana ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang keluar dari Tuhan? Saya sudah Apakah kasih itu tahu perkataan ayatnya. Yesus sendiri, Pak? Dengarkan. Memang ini gimana ini? Apakah itu perkataan Udah 2 Anda? kali. Ini perkataan Yesus sendiri atau bukan? Dengarkan. Saya sudah katakan tadi ada Saya sudah dengarkan, Pak. Apakah itu adalah Memang- perkataan Yesus sendiri? Jawab dulu itu. Kan saya sudah katakan. Sendiri. Memang dengarkan baik-baik. Saya terakhirin. Udah. Kau percaya atau tidak urusanmu, seperti Pak Azali, ya. Kalau kau percaya urusanmu, kalau nggak percaya pun itu urusanmu. Saya sudah katakan. Yohanes 3 ayat 16. Yesus sendiri yang berkata ini. Kalau bahasa Indonesia, makanya saya nggak gunakan bahasa Indonesia. Tuhan begitu. Memang bingung aku ngeliat kau. Diam dulu kau, baru bicara kau. Dari tadi kau bicara nggak ada itu. Dengarkan baik-baik. Bahasa Indonesia Dia kedua daripada Bapa tetapi sebagai anak. Bukan lebih daripada Sudah, Bapa. Terima kasih lah loading, turunlah aku. Malas sekali aku bicara. Terus dari tadi nggak bisa dia ngomong. Capek aku ngomong dan dia. Dari tadi ku tanya kasih ayat 4 ayat, tapi tetap aja dia bilang dari mana ayatnya. Saya udah kasih ayatnya. Nggak bisa ngomong dan dia. Sabar, belum. Astagfirullah. Sulit, Bang. Artinya begini. Karena pengajaran-pengajaran bahasa kabur baru lagi. ini sudah Kabur memang luar biasa malam ini sama Bang Ferry ini. malam ini dipegang oleh Pak Ferry, luar biasa, tepuk tangan. Salah. Tepuk tangan saudara-saudara. Begini, Bang, Luar biasa. saya tidak merasa begitu bangga ya. Artinya kita sama-sama belajar. Orang yang tidak mau belajar ini akhirnya mereka menganggap Itu, dirinya Bang. sudah puas. Anda tahu kuncinya bagaimana, Bang? Kuncinya itu satu, karena ketidakjujuran. Makanya mentok dia, kan? Ketika Itu dia dia. mengatakan, Masa ketika Yesus mengajarkan? ketika dia Masa kan mengatakan Yesus bahwa mengatakan, aku adalah Tuhan yang keluar daripada Tuhan, kan tidak? iya, ketika dia mengatakan Yesus adalah Tuhan yang keluar dari Tuhan dan Anda minta pertanggungjawaban dan dia tidak bisa, pasti kabur. Ya. Ustadz, bunyi-bunyi kipas di situ. Apa? Ada kasih apa kipas kah? Oke, siap. Luar biasa Pak Ferias. Inilah teman-teman Kristen-Kristen yang jujur begini nih, yang luar biasa ini kan. Ini luar biasa nih. Begitu teman-teman. Bukan antara kita mau kasih benturan antara Kristen dan Kristen, tidak, tetapi inilah ajaran Kristen yang sebenarnya. Begitu. Karena beliau juga tidak pakai Allah Bapa, dia pakai Elohim. Begitu ya, luar biasa ya. Ini yang lanjut Bang Ferry. Kita cari lagi pasien. Maka saya bingung mencernanya, bagaimana ini Tuhan daripada yang keluar dari Tuhan. Ini Iya. aduh. Tuhan yang kecil Iya. atau Tuhan yang maha besar, kan itu. Dia tidak Itu jawab. kan. Kalau dia jawab Tuhan yang Iya. maha besar, oke, kita bisa mengambil kesimpulan. Tapi dia malah Betul. muter-muter dengan ayat. Betul. Ya, Gerlan. Ya, dari Katolik atau Protestan? Protestan. Protes. Ya, silakan open cam. Ya, silakan open cam, Pak. Di sini harus kita open cam agar kita bisa memberikan edukasi kepada netizen, karena ini live langsung ke TV One juga, Pak ya. Bisa minta bantu, diminta Pak. Saya tidak bisa. Oke, boleh. Oke, saya sudah undang Pak. Iya, terima kasih. Kayak ini Kristen sopan beliau ini. Saya suka Kristen-Kristen yang sopan begini. Karena kita menunjukkan kita punya kapasitas kan. Silakan Pak. Kenapa tertolak ya Pak ya? Mulai ciri-ciri bau-bau salah puji ini. Coba terima, simpan. Simpan. Sudah Pak, tapi tidak bisa.
Mungkin ini Bang Loding, apa namanya pengikutnya dikit mungkin. Tidak, sudah bisa ini. Sudah bisa nih, nih. Anda mengundang Grand untuk 31 detik. Anda Sudah saya tekan simpan. nyalakan, tapi tidak bisa, Pak. Coba kasih mati dulu. Kasih mati kamera dulu. Saya batalkan ya? Ya, batalkan, coba batalkan. Sudah batalkan? Sudah. Saya undang ulang, Pak. Terima, Pak. Tidak muncul, Pak. Oh, sabar, 14 detik lagi. Masih 14 detik lagi. Sabar, Pak ya. Tahan. Sabar ya. Ini saya suka Tapi apa, Kristen-Kristen. bisa langsung aja, Pak. Nah, Tanpa oke, nunggu. silakan. Buka kamera. Ya. Gagal, Pak. Oh ya sudah, belajar tutorial di bawah dulu ya. Belajar, buka di YouTube tutorial cara mengaktifkan kamera ketika di atas komal Bang Loading gitu. Ya, silakan lanjut. Bernarasi sedikit lagi, Bang. Makanya saya heran ketika mereka mau mengelabui kita tentang bahasa-bahasa baru mereka, Dwi Tunggal, Tritunggal. Ini bagaimana? Jangan mempermalukan ajaran Yesus yang murni. Begitu loh, saya menghimbau hal itu. Jangan mempermalukan Yesus sendiri di hadapan kita sama Kristen. Kita harus ikut dan patuhi apa yang diajarkan oleh jemaat mula-mula, ajaran para murid. Mereka memanggil Yesus sebagai guru dan Tuhan. Makanya kalau kita mau mengoreksi dalam bahasa Arabnya, dia adalah Said, ya Saidi, ya Tuhan, ya Raja. Makanya dia disebut master, ya, seorang guru. Master dalam bahasa Inggrisnya master. Master dalam hal bukan berarti dia bukan teacher ya. Teacher kan guru memang, tetapi dia lebih tinggi daripada guru. Begitu. Betul sekali pendapat Pak Ferry tadi, luar biasa ya. Ya, pemilik rindu Katolik Protestan. Halo, pemilik rindu. Halo. Oh, tidak bersuara, kita izin turunkan. Memang susah Pak Ferry, makanya itu yang harus diluruskan itu. Kalau tidak itu, kasih kita putar-putar. Gimana Ustadz kan? Benar tidak Ustadz? Bahasa-bahasa baru. Bahasa-bahasa yang tidak pernah dinyatakan oleh Yesus. Iya. Gitu loh. Ya, bagaimana mungkin dia bisa mengelabui kita sementara kita sudah kuasai, artinya begini, bukan menguasai dalam hal belajar. Kita sudah tahu ajaran Yesus murni itu bagaimana. Tapi dia mau mengelabui kita dengan bahasa barunya, itu sudah tidak mempan, Bang, jujur. Memang Justru banyak ketika bahasa. Justru karena kita menyatakan kebenaran, kita malah dianggap bidat lah, penyesat lah, Betul. saksi Jehovah. Emang saksi Jehovah itu Betul. apa rupanya? Ya, selagi dia tidak mengajarkan radikal dan mengakui Tuhan yang satu, dia benar, dia di jalan yang lurus. Iya, betul. Di sini kita lihat ya, berarti di dalam kekristenan ini orang yang benar itu dikatakan sesat, sementara orang yang salah itu ngotot sekali untuk benar. Begitu saya melihat kan. Itu tugas kami, Bang, sebenarnya. Itu tugas kami dan ini Iya. berat menghadapi. Dan tetap harus apa? Dan tetap Bang Ferry harus semangat kan. Nanti kalau mereka semua sudah kembali kepada Bang Ferry, baru kita berdua duduk kita diskusi siapa sih orang penolong itu kan. Ah, itu poinnya. Siap. Karena begini Bang, karena sekarang kan bahasa-bahasa baru yang timbul dari mereka nih kan. Kebagaimanaan kan. Kan? Nah ini tidak ada bahasa-bahasa itu, sebenarnya tidak ada. Mereka mau merangkai. Jadi saya mau bilang begini Bang, mereka seakan-akan mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, seakan-akan Yesus ini tidak sadar kalau dia itu Tuhan. Itu serius. Mereka mau menjelaskan tentang Tritunggal, seakan-akan mereka ingin mau mengatakan bahwa Yesus lupa ajarkan Tritunggal. Nah Jadi ini makanya yang saya ini. jelaskan tadi dalam Silakan. dari orang Batak. Jadi makanya tadi saya mengutip bahasa Batak, kan sudah jelas dalam Alkitab sendiri pun bahasa Bataknya Yesus itu kan anak nih Jehovah. Iya, anak Bapa. Itu Bapa. Iya, Yesus itu adalah anaknya Jehovah. Nama Yesus itu nama Bapaknya, sama dengan kita manusia. Prototipe diri kita itu ada pada anak manusia. Ketika marga disematkan, makanya Yesus itu membawa nama Bapaknya, bukan nama Belzebul. Kan begitu. Kalau Yesus membawa nama Belzebul, maka Yesus sesat. Dia bukan lagi hamba Tuhan. Makanya dia hamba yang taat. Yesus itu hamba yang taat kepada Bapaknya, dia membawa nama Bapaknya.
Ya, sambil kita menunggu Bu Santi, teman-teman. Jadi saya ini tidak diskusi sama Bang Ferry. Kenapa? Kalau ibaratnya perumpamaan HP itu, Bang Ferry ini masih mentok di logo. Kalau saya sama Ustadz ini sudah sampai ke menu. Dalam arti Bang Ferry ini masih stuck di Yesus. Dia belum menerima roh kebenaran itu. Jadi sabar ya. Ada saatnya di mana kita bakal habis di situ. Di sini saya sama Bang Ferry ini mau kita luruskan dulu ini tunggal-tunggal nih. Ada manifestasi, tungtri, kebagaimanaan, kekekalan. Nah, begitu. Jadi silakan buat teman-teman Tritunggal naik. Lanjut Bang Ferry, lanjut. Ustadz mau tambahkan silakan, lanjut Bang Ferry. Ini ya, apa Bang Yodin sama Bang Ferry ya. Kita kan di sini mempelajari tentang ilmu muqabalatul adyan, perbandingan agama. Nah, jadi di situ diceritakan bagaimana seseorang yang pada mulanya agama yang diimani oleh manusia itu agama tauhid, agama esa, meyakini Tuhan yang satu. Kemudian barulah mereka memiliki pemikiran oh Tuhan itu 2, 3 dan 4. Nah, dan itu saya melihat ternyata terjadi kemudian di dalam agama kekristenan. Padahal Yesus sendiri mengajarkan agama tauhid, kemudian muncullah Dwi Tunggal sebagaimana Pak siapa tadi namanya? Jospen, kemudian juga ada yang Tritunggal pada umumnya. Nah, herannya justru bukannya ajaran yang tauhid yang dibawakan oleh Yesus sendiri yang dibenarkan, malah keyakinan-keyakinan yang tidak disampaikan oleh Yesus begitu. Justru disampaikan oleh bapak-bapak gereja, oleh Paulus dan lain sebagainya. Makanya dari situ kemudian saya melihat bahwa sebenarnya kenapa sih kok kayak teman-teman Kristen sendiri itu memakai pendapat yang justru tidak disampaikan oleh Yesus begitu. Kira-kira kalau menurut Bang Ferry gitu, Bang Ferry, sebenarnya apa sih penyebab? Apakah ada unsur politik atau semacamnya sehingga membuat mereka itu tidak meyakini sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus gitu? Iya, Bang Ghazali, gimana tadi, Bang? Ya, sebenarnya alasan menurut pandang Bang Ferry sendiri nih, kenapa kok mereka tidak meyakini sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus? Apakah ada unsur-unsur di balik itu? Ya, gini, karena saya juga pernah baca sejarah, dulu bapak-bapak gereja itu membatasi umat awam untuk mempelajari Alkitab. Itu ada datanya. Mereka pernah membatasi umat, sebab begini, mereka mau hanya di kalangan mereka saja. Karena kenapa? Ini ada konsep apa namanya ya? Ada konsep kasta, sama seperti orang India. Ada konsep kasta. Mereka ingin jemaat itu buta. Berbeda dengan zaman sekarang, kita bisa mengetahui dengan kecanggihan teknologi. Begitu. Mereka membatasi, itu ada datanya. Cuman kasta mereka saja, seperti para raja-raja pada saat itu. Cuman mereka yang bisa mengenal Alkitab. Dan ketika diterjemahkan pun itu masih ada itu yang kurang sinkron. Ini ya mirip kayak entah ya, saya pernah mempelajari itu kayak mirip sama Ustadz di sama Bang Buddha Ferry, juga lanjut dulu ya. Saya mau toam sedikit. Nanti ada moderator yang kasih nauten. Lanjut. Ya. Itu kayak mirip sama ini Bang Ferry, mirip kayak Buddha. Jadi di Buddha itu ada saya baca dari literasi ya. Saya nggak tahu kalau sekarang masih meyakini demikian atau enggak. Di Buddha sendiri, Buddhisme sendiri itu mereka meyakini ada kasta-kasta kayak gitu. Jadi ada kasta paling atas. Kasta paling atas ini dikuasai oleh para pendeta mereka lah ya, entah apa istilahnya kalau di mereka. Kemudian kasta kedua itu adalah para orang-orang kerajaan. Baru kasta ketiga adalah kasta Buddha begitu. Nah, orang-orang yang ada di kasta kedua dan kasta ketiga itu tidak diperkenankan untuk kemudian membaca Alkitab mereka. Sehingga itu yang kemudian mengakibatkan orang-orang kasta kedua dan ketiga ini dibodoh-bodohi oleh para pendeta ini. Sebab apa? Sebab ketika semisal mereka mempelajari apa yang orang-orang yang di bawah kasta pertama ini mempelajari Alkitab, maka sangat ada kemungkinan besar untuk memberontak atas doktrin yang telah mereka bawa. Sebab apa? Sebab di balik itu mereka membawa konsep-konsep ini, para pendeta yang di Buddhisme ini membawa konsep ini itu karena ada unsur di belakangnya, yaitu unsur kekuasaan. Sehingga ketika mereka kemudian mempelajari Alkitab di Buddhisme ini ya, mempelajari Alkitab, maka akan mengakibatkan mereka
memberontak begitu, sehingga ada larangan di situ oleh para orang-orang yang ada di kasta pertama begitu. Iya, jadi kan sudah saya nyatakan tadi, Bang. Itu ada datanya. Bahkan pada abad sekitar abad 13 sampai ke 15 itu dilarang, ya, itu dilarang untuk ini, ada datanya ini. Larangan khusus abad pertengahan, larangan memiliki atau membaca Alkitab tidak pernah diberikan kepada jemaat awal. Namun pembatasan baru muncul pada abad-abad kemudian. Di abad ke-13 sampai ke-15. Itu banyak yang dibatasi pada saat itu, sehingga yang bisa mengetahui Alkitab itu hanya pada kasta tertentu saja. Dengan dalil begini, dengan dalil-dalil ingin supaya tidak ada bid'ah di dalamnya. Padahal kan kita ingin belajar. Apa makna itu? Berarti ditutup dengan doktrin-doktrin pendeta gitu ya. Nah, jadi mereka ya seakan-akan hanya kasta mereka saja. Makanya saya bicara kasta tadi artinya ya cuman kalangan mereka sajalah para rohaniawan pada saat itu. Gitu loh, Bang. Tapi berbeda dengan zaman sekarang. Di zaman ya 2000 tahun ke atas ini, 2026 sekarang ini ya kan kita kan sudah mengenal teknologi, artinya bisa kita jangkau. Kita bisa belajar secara mandiri di luar daripada pemimpin yang memberi kita pemahaman, siapa imam kita, siapa yang menuntun kita, siapa ketua kita, ya kita sekarang bisa belajar sendiri juga. Kita juga jangan mau dihandle oleh siapapun kecuali dituntut oleh Tuhan melalui rohnya. Kan begitu. Tapi justru menarik menarik Bang Ferry ketika tadi misal Bang Ferry diskusi dengan Pak Budi ya. Di situ kan ketika Bang Ferry menuntut data-data, pada akhirnya juga Mbak Orel ya. Pada akhirnya juga mentok kepada kamu tahu nggak bahasa ini? Seolah-olah bukannya mereka memberi jawaban, justru lari kepada pembahasan yang berbeda begitu. Mereka mengajak kita dengan bahasa-bahasa ciptaan mereka yang mereka desain. Itu apa itu? Gitu loh, Bang. Oke, selamat malam Mbak atau Bapak ini? Orel? Mic-nya bisa dibuka? Pak Orel, mic-nya bisa dibuka? Ya, Protestan atau Katolik? Halo. Halo. Katolik? Bukan, maaf bang, saya ini Islam bang. Cuma mau minta. Biar teman-teman ini ya dulu ya, yang apa ya, teman-teman yang Kristen dulu, biar diberikan kesadaran dulu ini sama Bang Ferry ini ya. Monggo teman-teman Kristen yang mau naik bisa multi ya. Halo, selamat malam Mas Anyes. Iya, bentar bang. Selamat malam. Ya. Protestan Katolik? Saya Protestan bang. Oke. Bang siapa tadi namanya? Anyes. Ini meyakini Tuhan yang Esa, yang tunggal, atau meyakini Dwinatur atau Tritunggal? Tritunggal. Tritunggal. Silahkan dieksekusi Bang Ferry. Soalnya gini, Bang Anyes ya. Jadi bagaimana Bang Anyes meyakini Tuhan Tritunggal padahal Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan Tritunggal. Nah, makanya kemudian kalau kita kembali kepada Alkitab atau Kitabiah kayak Bang Ferry ini akan meyakini pada akhirnya Tuhan yang tunggal, Tuhan yang Esa. Yesus itu bukanlah Tuhan, melainkan dia hamba, melainkan dia makhluk. Silakan Bang Anyes. Tapi sebelum itu mungkin bisa on cam dulu. Iya maaf bang ya, karena ini kurasa belum bisa. Kalau bisa kita lanjut, kalau nggak bisa saya turun bang. Ini belum bisa. Nggak bisa teman-teman. Itu pengikutnya 15, belum bisa itu. Ini saya sedikit mau tanya-tanya ya Bang Ferry, sebelum kita sambil nyari teman-teman Oten yang mau naik ya. Saya sedikit mau bertanya, sebelum kemudian Bang Ferry menemukan tentang keyakinan yang tunggal ini, itu Bang Ferry bermula dari keyakinan Trinitas bagaimana Kristen pada umumnya atau gimana? Oh, saya ikut denom orang tua, Bang.
Oke. Ya, ikut Apa dengan itu? orang tua. Tetapi ya ada satu gereja ya dari Nias lah, dari Nias ya. Kita berangkat dari gereja. Jadi sembari saya ikut dengan keyakinan lama, maka sembari saya juga mempelajari dengan betul secara otodidak. Saya pelajari isi kitab. Sebelumnya Protestan atau Katolik? Saya dari Protestan, Bang. Oh, Protestan. Terus? Ya seiring seiring waktu berjalan dan perkembangan teknologi pun semakin canggih, ya apa salahnya kita mau menggali informasi, kan begitu. Kemudian saya mempelajari tentang jati diri Yesus siapa. Kenapa sih Nabi Musa sebelumnya menuhankan satu Tuhan? Kenapa kemudian di dalam perjanjian baru ada orang-orang ya yang tidak sesuai dengan pengajaran Yesus, menganggap kalau Yesus itu ada di Tritunggal, Dwi Tunggal gitu loh, Bang. Jadi saya heran. Padahal Yesus dan Musa dan raja-raja sebelumnya, baik itu Raja Daud, ya, baik itu Raja Salomo bin Daud, ya anak anak Daud maksudnya, ya. Baik itu Musa, Nabi Yesaya, Nabi Yehezkiel, Daniel, itu menuhankan satu Tuhan, Bang. Sama Yesus juga menuhankan Bapa di sorga, Bapa Yod-Heh-Vav-Heh sendiri, Bapa Hashem. Makanya saya heran kenapa ini orang-orang Kristen mau membelokkan ajaran Yesus begitu. Iya. Gitu loh, Bang. Dalam perjanjian lama, semua para nabi dari saudara-saudara kita orang-orang Israel, ya, dari suku-suku Yehuda, dari suku Benyamin, dari suku Lewi, ya. Yang penting anak-anak Yakub lah, keturunan Yakub, menuhankan satu Tuhan. Bahkan sebelumnya pun, sebelum ada Yakub, ya, Ayub, Adam, menuhankan satu Tuhan. Bukan lain-lain, bukan triteos, bukan politeisme. Gitu loh, Bang. Jadi tauhidnya orang-orang saudara-saudara kita tertua bangsa Israel itu, tauhidnya itu Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Kalau menurut Bang Ferry, Tuhan atau Bapa lah yang ada di dalam Alkitab itu satu Tuhan nggak sama Allah yang diimani oleh umat Muslim? Sebenarnya Bang, saya nggak bisa masuk ke dalam ranah koridor lain ya di luar daripada keyakinan saya. Tetapi ini kan hanya mengenai sistem tatanan bahasa saja. Karena kenapa? Nah, saya juga pernah mempelajari bahasa Semitik. Ada beberapa tonggak bahasa Semitik ya, bahasa Semitik awal, baik itu bahasa Ibrani, Aramaik, Amharik, dan juga bahasa Arab. Itu ini sudut pandang ya, ini sudut pandang daripada apa yang Alkitab catat. Eloah, baik itu Eloh, Elohim, Eli, Ilah, itu menyatakan suatu kuasa sebenarnya. Maka yang diilahkan siapa? Siapa yang kita ilahkan, kan begitu. Bangsa Israel mengilahkan Bapa Yod-Heh-Vav-Heh karena cuma dia satu-satunya yang berkuasa di atas kuasa, di atas segala kuasa, kan begitu, Bang. Itu kan sumbernya dari bahasa Semitik. Eloh, Elohim, Allahku. Nah, jadi siapa yang berkuasa di atas segala yang berkuasa ini? Ya ada merujuk pada pribadinya, begitu, Bang. Ya. Kan kalau di agama Islam sendiri kan pada dasarnya gini ya, kalau di agama Islam itu, maaf ya, saya kayak gimana ya, kaku banget saya ngomong kalau gak ada Bang Loading, soalnya gak biasa ini ngejaga room gede. Kalau di agama Islam sendiri kan, kalau orang-orang yang ini ya, sebenarnya kan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kalau dalam agama Islam, kewajiban pertama, awal wajibin alal insani bagi manusia adalah mengetahui Tuhan dengan sebenar-benarnya. Nah, Tuhan yang dikehendaki itu siapa, Bang? Kalau di dalam agama Islam itu kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini adalah nama yang kemudian diberikan, yang kemudian dikenalkan oleh Nabi Muhammad baik lewat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, baik ataupun lewat hadis. Nah,
sedangkan pada dasarnya untuk mengenal sosok Allah itu sendiri, kita seorang manusia itu harus mengetahui. Makanya kan ada makalah gini, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui tentang dirinya sendiri, maka dia akan mengetahui akan Tuhannya. Dalam artian apa? Ketika dia mengetahui bahwa dirinya maha lemah, pasti akan tahu ada Tuhan yang maha kaya, yang maha kuat. Ketika dia tahu bahwa dirinya maha miskin, maka tahu bahwa Tuhan adalah yang maha kaya, dan begitu seterusnya. Nah, sehingga ketika seseorang itu dia sudah sampai pada mengetahui, oh Tuhan itu adalah Tuhan yang esa. Nah, ketika kemudian agama Islam memberikan ini loh nama daripada Tuhan yang esa, dan dia mengimani, maka dia sudah jadi seorang muslim. Nah, makanya pada intinya kalau di dalam akidah umat Islam itu, dia meyakini terlebih dahulu akan keesaan Tuhan. Barulah terkait namanya siapa, itu nanti kembali kepada Al-Quran dan hadis gitu. Garis bawah itu tadi Bang, artinya saya belum mau dulu masuk ke ranah di luar daripada koridor saya. Karena kenapa? Nanti takutnya kita debat kusir, jadi saya nggak mau hal-hal itu terjadi gitu loh Bang. Bukan debat kusir, ini kan cuma perbandingan. Jadi biar Bang Ferry tahu, saya juga tahu tentang apa yang diyakini Bang Ferry gitu. Gitu Bang. Jadi untuk masuk ke ranah lain saya masih belum siap. Mungkin boleh, tapi kalau secara internal kita kupas nggak apa-apa. Tapi jangan di sini, karena kenapa ya? Artinya nggak enak lah. Itu loh Bang. Kurang tepat saja timingnya kurang tepat saja gitu loh Bang. Di sana hujan Bang? Enggak lah, panas malah, gak ada hujan di sini, jarang hujan. Iya, di sini malah hujan.